Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Setiawati dari Prodi PPA 5 ingin menjelaskan tentang matkul Balagha 2 Ilmu Bayan, yaitu majas akli, majas isti'arah, dan pembagian pertama. Matkul ini diampuh oleh dosen pengampu Ustadzah Siti Sulaikha MPD, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Yang pertama yakni majas akli. Majas akli adalah, menurut Ali Jarim, majas akli adalah penyandaran fiil atau kata yang menyerupainya kepada tempat penyandaran yang tidak sebenarnya, karena adanya hubungan dan disertai korina yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran yang hakiki. Contoh, dhahabna ila hadiqatin ghina'in. Dhahabna ini berkedudukan sebagai alaqah dan ila hadiqatin ghina'in sebagai korinanya, yang artinya kita pergi ke taman yang berkicau. Berkicau di sini itu merupakan artinya yang berkicau itu yang di dalamnya, di dalam taman, seperti adanya burung yang berkicau, seperti itu. Kemudian dalam penyandarannya, majas akli dibagi menjadi 6, yakni yang pertama penyandaran kepada sebab fiil, yaitu sababiyah. Yang kedua penyandaran waktu fiil, yaitu zamaniyah. Yang ketiga penyandaran tempat fiil, yakni makaniyah. Yang keempat penyandaran masdarnya, yaitu masdariyah. Yang kelima penyandaran isim mabni fa'il kepada maf'ulnya, yaitu fa'iliyah. Yang keenam penyandaran isim mabni maf'ul kepada fa'ilnya, yang disebut maf'uliyah. Yang pertama yakni as-sababiyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Contoh, banal amirul maktabata. Di sini kata amiru, lafadz amiru itu yang dimaksud adalah al-hammalu, yaitu seorang raja membangun perpustakaan. Aslinya kan yang membangun kan kuli ya, bukan seorang raja. Tapi di sini yang disebutkan yaitu amiru, yaitu sebagai penyebab pelaku pembangunan. Tapi yang sebenarnya pelakunya itu kuli, begitu. Kemudian yang kedua az-zamaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masa atau waktu terjadinya. Contoh, naharuz zahidi shaimun walailuhu qaimun. Siangnya Zahid itu puasa dan malamnya Zahid itu ibadah. Lah, pada contoh ini disebutkan bahwa aktivitas puasa disandarkan waktu siang. Kemudian pas malamnya Zaid bangun, yaitu melakukan aktivitas ibadah, begitu. Kemudian yang ketiga al-makaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Contoh, dhahabna ila suqi swadmati. Kita pergi ke pasar kaget. Ya, pasar kaget. Apakah ada pasar kaget? Ada, yaitu pasar dadakan. Yakni kata kaget yaitu dari kata dadakan, karena tidak ada tempat biasanya di situ, tidak ada pasar biasanya di situ. Ternyata adanya pasar di situ karena adanya pelaku yang berada di tempat itu, yakni orang yang berjualan ataupun yang membeli. Kemudian yang keempat al-masdariyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya, kata dasar atau kata asal. Contoh, qala ta'ala fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Pada lafadz nufikha, yaitu mabni majhul, secara hakikat itu tidak disandarkan kepada naibul fa'ilnya, tetapi disandarkan kepada bentuk masdarnya, yaitu nafakhatun, begitu. Kemudian yang kelima yaitu fa'iliyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada fa'ilnya padahal yang dimaksud adalah maf'ulnya. Contoh, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Kata radiyah bermakna meridhoi
atau semakna dengan bina maklum. Yang dimaksud adalah maradiyah, yaitu yang berarti yang diridhoi. Kemudian maf'uliyah, kebalikan dari fa'iliyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada maf'ulnya, padahal yang dimaksud adalah fa'ilnya. Contoh, sailu muf'amun, banjir itu dipenuhi. Kata muf'amun bermakna dipenuhi atau semakna dengan mabni majhul. Yang dimaksud adalah muf'imun, yang berarti yang memenuhi. Kemudian majaz isti'arah. Majaz isti'arah adalah menggunakan lafadz tidak sesuai dengan penggunaan asalnya karena adanya alaqah musyabbah, hubungan keserupaan antara makna yang dinukil dengan makna yang digunakan di dalamnya, disertai adanya indikator yang menghalangi dari penggunaan makna asalnya, ya, atau yang pertama tersebut. Kemudian rukun majaz isti'arah yang pertama musta'ar minhu, yakni kata yang dipinjam dari lafadz lain atau disebut juga musyabbabih, yang disamai. Yang kedua musta'ar lahu, yakni kata yang dipinjam untuk lafadz yang asal disebut juga musyabbah atau yang disamakan. Kemudian yang ketiga musta'ar adalah makna yang dipindahkan. Langsung ke contoh. Ra'aitu naron fil mimbari. Naron ini berkedudukan sebagai musta'ar minhu atau musyabbabih yang disamai. Nah, naron ini disamai dengan rajulun hazimun. Nah, rajulun hazimun ini berkedudukan sebagai musta'ar lahu atau yang disamakan, atau biasa yang kita kenal dengan musyabbah, begitu. Kemudian hazmun musta'ar, yaitu makna yang dipindahkan, seperti itu. Nah, pembagian ke-1 majaz isti'arah dari segi penyebutannya itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama isti'arah tasyrihiyah atau masyhurroha, yang kedua isti'arah makniyah atau bilqinayah. Yang pertama isti'arah tasyrihiyah atau masyhurroha, yaitu mengucapkan kalimat yang penyebutannya hanya menyebutkan musta'ar minhu atau musyabbabihnya saja. Contoh, ra'aitu asadan fil fasli, saya melihat singa di kelas. Pada contoh tersebut, seorang laki-laki yang pemberani atau asyuja'u diserupakan dengan singa, asadan, karena sama-sama memiliki sifat pemberani. Begitu. Kemudian yang kedua, isti'arah makniyah atau bilqinayah. Kalimat musyabbabihnya dibuang lalu disyiratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya, hanya menyebutkan musta'ar lahu atau musyabbahnya saja. Contoh, gharrada asy-syairu biqaswidati, penyair itu berkicau. Pada contoh tersebut, berkicau diserupakan dengan bernyanyi karena sama-sama memiliki sifat, yaitu ketika bersuara itu suaranya merdu, begitu. Jadi seorang penyair itu suaranya merdu sehingga diserupakan atau diserupakan menjadi berkicau, seperti itu. Syukran, semoga manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.